Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga buat teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah ya. Insyaallah hutangnya dilunaskan. Ya, jangan lupa bersyukur ya di kondisi apapun, jangan lupa untuk terus bersyukur. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin kasih motivasi singkat ya tentang bagaimana cara kita membuka pertolongan Allah. Nah seperti biasa ya, bahwa saya ingin sampaikan begini. Yuk mulai hari ini banyakin istighfar. Banyakin istighfar untuk membuka pertolongan Allah. Nah istighfarnya sangat penting ya teman-teman semua. Bahkan sangat dahsyat ketika kita mengamalkannya secara istiqomah. Ini dengarkan baik-baik, kemudian jadikan motivasi ya. Coba pahami deh, kata Rasulullah itu, siapa orang yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan memberikan solusi dari semua permasalahan yang dia hadapi. Kemudian siapa orang yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Siapa orang yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah ia lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Nah artinya dalam poin ini saya ingin memberikan penjelasan semangat kepada teman-teman semuanya, bahwa selalu saya sampaikan, ketika Anda terjebak di masalah apapun, dalam hal ini masalah hutang, maka coba deh Anda latih mengamalkan istighfar 30 hari tanpa putus. Amalkan istighfar. Nah, selalu saya katakan juga buat teman-teman saat ini yang sedang kebingungan untuk menyelesaikan hutang. Ketika Anda sudah berusaha berikhtiar sekuat tenaga dan Anda mentok nggak bisa berbuat apa-apa, maka solusi terbaiknya adalah Anda perbanyak istighfar deh. Kan di video sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa udah ente jangan minta apapun kepada Allah, minta aja ampunan sama Allah. Banyakin istighfar. Saya juga pernah jelaskan bahwa nanti teman-teman bisa cari di Google ya, pahami bahwa seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah, beliau itu ketika dihadapkan dengan masalah yang menurut beliau itu sangat rumit, yang beliau lakukan adalah beliau mengamalkan istighfar 1000 kali dalam sehari. Seorang ulama, bayangin ya. Nah apalagi kita. Nah kalau teman-teman saat ini benar-benar merasa hidupnya sulit, rezeki susah, apalagi sedang berjuang untuk lunasin hutang dan nggak lunas-lunas, saran saya banyakin amalkan istighfar. Nah makanya di kelas online yang saya buat itu ada amalan yang memang harus ngamalin istighfar, membaca istighfar dengan di waktu-waktu tertentu ya. Nah di amalan Riyadhah itu ya, di kelas online itu kan saya sudah saya susun tuh kapan harus ngamalkan istighfar, kapan harus ngamalkan sholawat, dan kapan harus mengamalkan zikir-zikir yang lain. Tapi dalam hal ini seperti yang dulu saya lakukan, dulu tuh kan saya banyak sekali amalan-amalan yang diajarkan oleh guru saya, dari guru-guru, dari buku gitu ya, bahwa jika mengamalkan misalnya Yasin akan manfaatnya begini, Al-Waqiah begini, ya semua itu baik. Tapi dalam hal ini coba kita tarik diri kita, introspeksi diri kita. Ketika kita sudah berusaha mengamalkan amalan yang sudah kita kerjakan, ya sebenarnya itu baik, tapi kita merasa mungkin belum ada perubahan. Coba deh latih ini 30 hari tanpa putus, amalkan istighfar. Banyakin istighfar. Waktunya kapan? Bisa Anda bagi ya dalam 5 waktu itu, dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Selesai sholat subuh baca istighfar 200 kali, selesai zuhur 200 kali, selesai asar 200 kali, sampai kepada selesai isya 200 kali. Jadi jumlahnya 1000. Nah jadi coba latih itu, amalkan itu istighfar 1000 kali dalam sehari untuk membuka pertolongan Allah. Karena Allah sudah bilang, orang-orang yang mendawamkan istighfar itu insya Allah nanti Allah akan buka jalan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Nah kalau teman-teman sedang bingung, sedang sulit untuk bisa keluar dari jeratan masalah, apakah masalah utang, apakah masalah ekonomi, coba buka pertolongan Allah itu dengan banyakin istighfar. Makanya itu dulu ya, saya teman-teman semuanya, ketika saya lagi sedang proses Riyadhah belajar itu ya, bahkan saat itu saya sedang berada di titik terendah tuh, saya tuh sampai menulis loh catatan dosa saya berkali-kali saya sampaikan, dan saya nggak bosan ya, supaya ini menjadi ya sharing lah buat teman-teman semuanya ya. Saya tulis tuh semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan, dari yang kecil sampai yang besar. Misalnya pernah berbohong, pernah mencuri, pernah, pokoknya saya tulis tuh banyak itu di selembar kertas, kemudian saya sodorkan tuh kepada Allah. Ya Allah, ini daftar dosaku padamu ya Allah. Saya pernah begini, ampuni ya Allah. Istighfar, astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim. Nah, amalkan itu teman-teman semuanya.
Terus bagaimana caranya Allah menolong? Sudah, jangan pikirkan. Saya selalu katakan bahwa perkara solusi, keajaiban, bagaimana caranya itu urusan Allah. Yang penting Allah sudah katakan, siapa orang yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak sengaja. Nah, itulah dahsyatnya istighfar. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya manfaat dan faedah dari kita mengamalkan istighfar. Tapi dalam hal ini, coba ente kebut dan ente latih mengamalkan istighfar itu 30 hari tanpa putus, setiap hari. Coba deh. Saya meyakini ketika Anda merutinkan itu, insya Allah hati Anda itu akan tenang, kemudian Anda itu ibadah itu akan tenang. Ketika pun Anda sedang lagi banyak masalah, bingung bayar utang, insya Allah Allah akan menguatkan kita, dan pelan-pelan Allah akan membuka jalan pertolongannya atas persoalan yang kita hadapin. Dan itu pasti teman-teman semuanya. Saya mengalami itu ya. Dulu itu saya pernah melatih riyadhah istighfar itu 30 hari tanpa putus. Masya Allah teman-teman semuanya. Memang rasa malas, jenuh gitu ya, capek, lelah kita rasakan. Tapi karena memang kita kepingin ditolong sama Allah, akhirnya saya paksa saya ngamalin istighfar. Pokoknya saya meluangkan waktu untuk benar-benar minta ampun sama Allah. Ditambah lagi ketika kita bisa mampu bangun tahajud, selesai tahajud itu sampai subuh kita istighfar terus minta ampun sama Allah. Ini lebih Masya Allah luar biasa. Banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang orang-orang yang mendawamkan istighfar itu, pertolongan Allah itu datang dengan cara-cara ajaib, dengan tak terduga. Rezeki itu, masalah itu diselesaikan Allah dengan cara yang Masya Allah luar biasa. Cara Allah itu kan banyak ya, dan cara Allah itu nggak bisa kita tebak, harus begini, harus begini, tidak bisa. Nah, itulah selalu saya katakan bahwa solusi, keajaiban, kemudian petunjuk itu haknya Allah. Yang penting tugas kita itu amalkan saja. Nah, rutinkan saja. Nah, dalam hal ini kalau teman-teman semuanya kepingin hutangnya dilunaskan sama Allah, dibuka jalan, rezeki ingin lancar, ingin bisa dibimbing sama Allah supaya hutangnya lunas, banyakin istighfar. Banyak istighfar. Apalagi kita bisa menambah amalan itu dengan amalan yang lainnya. Istighfar kita amalkan, sholawat, baca Quran, baca Al-Waqi'ah, sholat duha, sholat hajat, kan banyak kan. Apalagi kalau itu bisa kita amalkan, Masya Allah lebih powerful. Tapi kalau kita merasa berat, dengan satu amalan itu aja kita dawamkan, bahkan kita bisa mendawamkannya sampai akhirat. Ini lebih powerful. Sedikit atau satu amalan itu lebih bagus diamalkan secara tapi istiqomah ya, ketimbang banyak amalan tapi kita tidak istiqomah. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi motivasi hari ini, kalau Anda ingin benar-benar ditolong sama Allah, dibukakan jalan, maka banyak istighfar. Latih itu, disiplinkan itu, paksa itu. Insya Allah pertolongan Allah pasti akan datang dengan caranya, bukan dengan cara kita. Karena saya sudah membuktikan itu. Nah, teman-teman bisa latih itu, paksa itu, riyadhah itu. Insya Allah dengan kita mendawamkan itu, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Caranya terserah Allah, bebas. Karena kita nggak ngerti kan, dia bebas, terserah Allah. Itu pokoknya Allah sudah katakan, siapa orang yang mendawamkan istighfar, maka aku akan memberikan solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Nah, kalau teman-teman saat ini sedang persoalan hutang, ya sudah, banyakin istighfar. Itu aja amalkan 30 hari tanpa putus. Dan itu diajarkan oleh guru saya kepada saya. Nah, sekarang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, karena saya sudah mengalami itu dan saya sudah amalkan itu. Masya Allah banyak keajaiban saya rasakan. Nah, sekarang giliran Anda, amalkan, buktikan. Saya meyakini insya Allah pasti pertolongan Allah akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.